Diskriminasi dalam aspek pertanahan ini berupa penolakan hak kepemilikan tanah khusus bagi penduduk etnis Tionghoa yang tertuang dalam Hukum Instruksi Wakil Gubernur tahun 1975 mengenai penyeragaman polisi pemberian hak atas tanah terhadap seorang WNI non-pribumi, Kurniadi 2019. Diskriminasi rasial terhadap etnis Tionghoa telah mewarnai praktik kepemilikan tanah di wilayah Kesultanan Yogyakarta sejak era proklamasi hingga tahun 2010-an. Dua faktor utama yang melatar belakangi diskriminasi rasial ini yaitu faktor sejarah dan faktor ekonomi. Ditinjau dari sisi historis, etnis Tionghoa pada masa kolonial Hindia Belanda memiliki rekam jejak sebagai pemberontak dan berpihak pada Belanda. Hal ini berseberangan dengan Sultan Yogyakarta yang pada masa itu berdiri pada sisi pro terhadap Republik Indonesia. Selain perjalanan sejarah, kebijakan ini muncul sebagai upaya pemerintah Yogyakarta untuk mengurangi kesenjangan kekayaan pada kelompok pribumi. Menurut Raskin 2003, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku diskriminasi antara lain 1. Internal individu, di mana perasaan dari individu yang merasa memiliki identitas yang berbeda dari kelompok sekitar, yang kemudian menjadikannya memiliki rasa inferior dan minoritas. Yang kedua adalah organisasi. Menurut Tilly, organisasi yang diisi oleh individu dengan sifat diskriminatif dapat memperkuat perilaku diskriminasi yang ada karena mereka cenderung akan menyusun kebijakan-kebijakan yang diskriminatif dan hal tersebut akan dinormalisasi dalam aturan resmi. Faktor yang terakhir adalah struktural sosial. Adanya hierarki dan aturan formal yang berpihak pada kelompok dominan juga memperkuat perilaku diskriminasi. Pola ini akan cenderung diwariskan sehingga perilaku diskriminatif akan terus diturunkan di masa yang akan datang. Terlebih lagi, di Jawa, khususnya Yogyakarta, kekuasaan raja masih kuat dan berpengaruh dalam tata kelola pemerintahan. Kebijakan pertanahan yang berlaku di DIY menimbulkan banyak polemik. Di satu sisi, terdapat pihak yang mendukung kebijakan ini karena titik fokus tujuan kebijakan yang ingin melindungi akses masyarakat dengan tingkat perekonomian yang lemah terhadap tanah yang ada di DIY. Di lain sisi, kebijakan ini juga dianggap sebagai suatu bentuk affirmative policy karena memang secara historis telah terjadi kesepakatan antara Sultan Hamengkubuwono dengan masyarakat Tionghoa, yakni mereka boleh tinggal di wilayah Yogyakarta namun tidak dengan disertai hak milik atas tanah yang ditempatinya. Sehingga, untuk melindungi tanah dari penguasaan mereka, maka kebijakan pembatasan kebijakan pertanahan bagi WNI keturunan Tionghoa untuk memperoleh hak milik atas tanah menjadi wajar untuk diberlakukan. Kebijakan pertanahan yang berlaku di DIY menimbulkan banyak polemik. Mereka berpendapat bahwa di kenyataan sosial yang ada, tidak seluruhnya keturunan etnis Tionghoa merupakan warga negara yang memiliki kelebihan finansial atau tergolong pemodal kuat, sehingga kebijakan ini gagal untuk mengakomodasi mereka. Pada dasarnya, perilaku diskriminatif atas kepemilikan tanah ini bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kebijakan ini berdampak pada sulitnya para WNI keturunan untuk mendapatkan tanah di Yogyakarta. Akibatnya, banyak keturunan mereka sekarang menggunakan nama Indonesia untuk menghindari diskriminasi yang ada. Dari segi kebijakan, menurut salah satu pihak penggugat, mereka berpendapat bahwa sebetulnya surat instruksi Wakil Kepala Daerah DIY tahun 1975 ini telah dicabut sejak terbitnya Peraturan Daerah DIY tentang pelaksanaan berlaku sepenuhnya UU Nomor 5 tahun 1960 di Provinsi DIY, sehingga semestinya warga beretnis apapun berhak atas kepemilikan tanah. Hal ini juga didukung dengan keluarnya Perda Nomor 3 Tahun 1984 yang menyatakan UU Pokok Agraria sepenuhnya diberlakukan di DIY. Dalam satu kasus penggugatan oleh Handoko, salah satu WNI etnis Tionghoa yang ada di DIY, Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta menggolongkan Handoko dan keluarganya sebagai keturunan Tionghoa dan non-pribumi. Padahal istilah tersebut sudah dihapus oleh UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan Instruksi Presiden 26 tahun 1998 telah melarang pejabat negara menggunakan istilah pribumi dalam perumusan kebijakan pemerintah.
Hingga saat ini, komitmen pemerintah DIY untuk meninjau ulang kebijakan yang menimbulkan banyak polemik serta penghapusan diskriminasi terhadap WNI etnis Tionghoa masih belum terlihat. Masyarakat keturunan Tionghoa bukan tanpa protes atau tidak melakukan perjuangan apapun dengan adanya tindak diskriminasi yang terjadi di DIY. Bapak Handoko, seorang advokat keturunan Tionghoa pada tahun 2018 menggugat Gubernur DIY, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Kepala Kanwil BPN DIY karena dianggap melanggar Inpres nomor 26 tahun 1998, yaitu tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Tak hanya itu, Ketua Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi atau GRANAT juga mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian surat tersebut ditanggapi dengan memerintahkan BPN untuk menegur Gubernur Yogyakarta, serta mengirimkan surat rekomendasi kepada Komnas HAM terkait dengan diskriminasi hak atas tanah warga keturunan Tionghoa di Provinsi DIY. Selain itu, kaum Tionghoa juga kembali melaporkan kasus ini kepada Ombudsman Republik Indonesia atau ORI, dan ORI memberikan saran korektif di mana pemerintah diminta segera menindaklanjuti permohonan peralihan hak atas tanah yang diajukan oleh kaum Tionghoa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya diskriminatif. Namun, meskipun begitu, saran yang diberikan ORI tidak dilakukan oleh pemerintah DIY. Pemerintah sebagai pihak yang seharusnya menjadi pemimpin yang bisa dipercaya publik, tetapi dalam pelaksanaannya justru menerapkan sikap diskriminasi, akan memicu munculnya sentimen negatif dari masyarakat umum terhadap kaum Tionghoa. Mereka akan ikut menyebarkan ujaran kebencian terhadap kaum Tionghoa dan akan berujung kepada bentrok yang terjadi antara masyarakat umum atau asli Jogja dengan masyarakat Tionghoa. Dampak jangka panjang dari sikap diskriminasi ini juga akan membuat masyarakat Tionghoa merasa dikucilkan dan mendorong timbulnya rasa kemarahan serta kekecewaan yang diwujudkan dalam aksi protes non-kekerasan kepada masyarakat terkait ataupun pemerintah, serta ketidakpercayaan dengan Sultan atau pemerintah Provinsi DIY dalam menghadapi isu tersebut. Menurut saya, perlu adanya peninjauan ulang atas kebijakan ini mengingat dua belah pihak memiliki argumen yang sama-sama kuat. Dari sisi pemerintah, perlu memberikan pengertian kepada warga setempat bahwa kebijakan ini disusun sebagai bentuk diskriminasi positif yang bertujuan untuk melindungi kelompok rentan, dalam hal ini warga setempat, dari para pemilik modal kuat atas kepemilikan tanah. Di sisi lain, masyarakat etnis Tionghoa yang identik dengan finansial yang kuat tidak semuanya demikian, karena terdapat beberapa dari mereka yang termasuk dalam golongan menengah ke bawah. Selain itu, mereka juga telah menjadi bagian dari sejarah kota Yogyakarta dan memperkuat nilai kebudayaan kota. Untuk itu, mungkin kebijakan kepemilikan tanah ini dapat ditinjau ulang dan lebih didasarkan pada status ekonomi daripada status rasial, sehingga dapat memberikan kesetaraan bagi seluruh golongan masyarakat kota Yogyakarta. Menurut kami, DIY sebagai pusat strategis pariwisata dan budaya memiliki beban untuk menjadi contoh kawasan pariwisata yang baik dan membentuk citra yang menarik agar diminati oleh pengunjung. Jika permasalahan ini mencuat di masyarakat luas, bahkan internasional, maka ketertarikan pengunjung terhadap DIY dapat menurun karena calon pengunjung tersebut dapat merasa takut akan mengalami intoleransi saat berkunjung di DIY. DIY memiliki potensi dan kebergantungan yang erat di sektor pariwisata. Persentase penduduk yang pemasukannya bergantung pada perkembangan pariwisata cukup tinggi, sehingga strategi mitigasi penurunan minat pengunjung harus dilakukan. Strategi ini salah satunya adalah kebijakan-kebijakan yang menimbulkan polemik terkait diskriminasi, serta menimbulkan citra ketertutupan terhadap masyarakat dengan latar belakang budaya lain harus ditinjau kembali. Menurut saya, pemerintah Yogyakarta perlu melihat kembali kebijakan ini. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang lebih berbasis pada kelas sosial masyarakat, ketimbang suatu kebijakan diskriminatif yang membuat masyarakat tidak dapat memperoleh seluruh haknya. Menurut saya, pemerintah sebagai pihak yang menjadi pemimpin dan seharusnya bisa dipercaya oleh publik tidak seharusnya menerapkan sikap diskriminasi kepada satu golongan. Meskipun kebijakan pertanahan yang berlaku saat ini dibentuk untuk melindungi masyarakat asli Jogja, namun peraturan tersebut perlu ditinjau kembali. Hal ini dikarenakan tidak seluruhnya masyarakat Tionghoa memiliki kondisi ekonomi yang baik, sehingga perlu adanya penyesuaian sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada. Di mana dalam UU PL pula disebutkan bahwa peruntukan dan penggunaan sumber daya alam yang dilakukan oleh negara atau pemerintah haruslah menjamin setiap warga yang mendapatkan akses terhadap haknya atas tanah yang menjadi ruang hidup dan sumber penghidupannya tanpa adanya diskriminasi apapun. Rekomendasi yang pertama adalah penyusunan ulang regulasi pembatasan kepemilikan tanah untuk melindungi warga pribumi dilakukan berdasarkan status ekonomi, sehingga kesetaraan akan tetap tercipta dan tidak ada golongan tertentu yang merasa didiskriminasi. Rekomendasi kedua adalah peningkatan partisipasi dari masyarakat luas terkait rekomendasi kebijakan dengan pembentukan ruang aspirasi bagi masyarakat.